Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Baik, saya akan menjelaskan tentang SFBC atau Solution Focused Life Counseling. SFBC merupakan salah satu teknik konseling pendekatan postmodern, tumbuh dari orientasi terapi strategis di lembaga penelitian jiwa. SFBC menggeser fokus dari penyelesaian masalah untuk fokus pada solusi lengkap. Baiklah, selanjutnya itu biografi Inso Kimberg. Inso Kimberg adalah seorang psikoterapi Amerika kelahiran Korea yang merupakan pelopor dari terapi singkat yang berfokus pada solusi. Berg lahir dan dibesarkan di Seoul, Korea. Dia adalah seorang ahli farmasi di Ewha Women's University di Seoul pada tahun 1997. Dia melakukan perjalanan ke Amerika Serikat setelah menikah dengan Charles Berg. Dia memulai studinya di University of Wisconsin, Milwaukee pada tahun 1960, memperoleh gelar sarjana dan pasca sarjana dalam pekerjaan sosial. Berg menyelesaikan studi pasca sarjana di Institut Keluarga Chicago, Yayasan Minicher di Kansas, dan Institut Penelitian Mental atau MRI di Palo Alto, California. Inso Kimberg adalah juru bicara terapi yang berorientasi solusi yang sangat berpengaruh. Ia memulai karya-karyanya pada pertengahan tahun 1980-an. Hingga kini ia telah menerbitkan buku-buku dan rekaman video tentang pendekatan berfokus solusi. Sebagai seorang Amerika yang bertanah air Korea, Inso Kimberg mengembangkan pengaruh warisan budaya timur dari nenek moyangnya dengan pengalaman pelatihan sebagai pekerja sosial di barat. Hasilnya adalah sebuah pendekatan psikoterapi yang merupakan perpaduan kreatif antara menumbuh kembangkan kesadaran dan proses membuat pilihan perubahan. Hakikat manusia. Konseling berfokus solusi tidak mempunyai pandangan komprehensif tentang sifat manusia, tetapi berfokus pada kekuatan dan kesehatan konseli. Konseling berfokus solusi menganggap manusia bersifat konstruktivis, sehingga konseling berfokus solusi didasarkan pada asumsi bahwa manusia benar-benar ingin berubah dan perubahan tersebut tidak terelakkan. Tujuan SFBC yaitu 1. Mengubah cara pandang situasi atau perangkat pikir. 2. Mengubah situasi masalah dan menekankan pada kekuatan dan sumber daya konseli. 3. Konseli didorong untuk terlibat dalam perubahan atau solution talk daripada problem talk, dengan asumsi bahwa apa yang dibicarakan adalah sebagian besar apa yang akan dihasilkan. Keempat, berbicara tentang perubahan dapat menghasilkan perubahan. Secepat individu belajar untuk berbicara berdalam istilah kemampuan dan kompetensi mereka. Apa sumber daya dan kekuatan yang mereka miliki dan apa yang siap mereka lakukan dan mengerjakannya. Mereka dapat mencapai hal utama dalam konseling. Tahap-tahap konseling SFBC. 1. Establishing rapport, yaitu pembentukan hubungan baik agar proses konseling berjalan lancar seperti yang diharapkan, agar tercipta iklim yang kolaboratif antara konselor dan konseli. Kedua, identifying acceptable complaint, yaitu mengidentifikasi keluhan-keluhan yang akan dipecahkan. Ketiga, establishing goals atau menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam proses konseling. Keempat, beginning an intervention atau merancang intervensi. Kelima, strategic tasks that promote change, yaitu tugas tertentu yang akan diberikan oleh konselor untuk mendorong perubahan. Selanjutnya, identifying and enforcing new behavior and change,
yaitu mengidentifikasi dan menguatkan perilaku baru dan perubahan. Selanjutnya, establishment atau stabilisasi. Itulah tadi pemaparan materi tentang SFDC dari saya. Selanjutnya yaitu verbatim SFDC. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang. Silakan duduk lah. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu dengar-dengar kamu menang lomba melukis ya? Iya Bu, alhamdulillah. Selamat ya nak, kamu sudah membuat sekolah kita bangga. Iya Bu, terima kasih. Ini juga karena dukungan Ibu dan teman-teman. Maaf Bu, sebelumnya sebenarnya saya juga ingin mengatakan sesuatu kepada Ibu. Oh iya, ada apa nak? Sudah lama saya ingin mengatakannya Bu. Ya sudah, ceritakan saja. Tapi sebelumnya, apa yang ingin kita cerita dalam konseling hari ini? Saya ingin keluar dari masalah ini dan menemukan solusinya Bu. Baiklah nak, tapi sebelumnya kita membicarakan tentang masalah kamu. Ada yang harus ibu sampaikan terlebih dahulu kalau pertemuan ini bertujuan untuk membantu kamu menyelesaikan masalah kamu dengan menemukan sebuah solusi. Ibu yakin kamu mempunyai sebuah solusi untuk masalah ini. Yang perlu dilakukan yaitu menemukan solusi tersebut. Jadi peran ibu di sini membantu kamu untuk menemukan solusi tersebut. Baik Bu. Ibu harap kita bisa bekerja sama untuk menemukan solusi dari permasalahan kamu ya. Iya Bu, saya harap saya bisa mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Ya nak, jika kamu bisa aktif dalam proses konseling ini, tentu kamu akan mendapat solusi tersebut. Bahkan hal-hal kecil pun yang terjadi dalam hidupmu bisa menjadi sebuah petunjuk adanya sebuah solusi. Jadi kamu santai saja, semua masalah pasti ada jalannya kok. Iya Bu, saya sangat mengharapkan hal tersebut. Oh iya nak, sebagai sebuah prosedur, layanan ini memerlukan sekitar 3-4 kali pertemuan, yang setiap pertemuannya memerlukan waktu sekitar 60 menit. Namun semua sangat bergantung padamu. Jika kamu aktif dalam melakukan perubahan menuju solusi, maka konseling ini bisa segera diakhiri. Namun jika kamu tidak berperan aktif, maka waktu yang akan kita gunakan pasti lebih lama lagi. Iya nak, ibu tidak akan menceritakan masalahmu dengan siapapun karena kerahasiaan konseling adalah bagian dari hidup konselor. Itu semua sudah diatur dalam kode etik konseling. Baiklah nak, apa yang ingin kamu ceritakan kepada ibu hari ini? Saya sekarang ini sedang bingung Bu. Bingung? Lalu? Karena kebingungan itu saya sering tidak fokus dalam pembelajaran Bu. Jadi nak, kamu sekarang tidak bisa berkonsentrasi pada pelajaran karena mengalami kebingungan. Iya Bu. Jadi nak, kamu sekarang tidak bisa berkonsentrasi pada pelajaran kamu karena kamu mengalami kebingungan. Iya Bu. Apakah ada hal lain nak, yang mengganggu pikiran kamu saat ini? Saya juga merasa cemas Bu. Baiklah nak, mari kita lihat masalahmu ini lebih jauh ya. Kamu mengatakan bahwa saat ini kamu sedang kebingungan dan merasa cemas. Kalau boleh ibu tahu apa yang menyebabkan hal tersebut? Begini Bu, sekarang saya sudah kelas 12 dan sebentar lagi saya akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sejak dulu saya ingin menjadi seorang seniman, tapi orang tua saya tidak menyetujui keputusan saya. Dengan kata lain, orang tuamu menghambat masa depanmu. Ya betul Bu, Mengapa orang tuamu tidak setuju dengan keputusanmu itu? karena mereka tidak menyukai jika saya menjadi seorang seniman. Pasti itu sangat mengganggumu. Betul sekali Bu. Lalu, bagaimana dengan sifat-sifat positif dan negatifnya? Sifat positif saya teliti, tekun, tidak mudah menyerah, sedangkan sifat negatif saya kurang bisa mengatur waktu Bu. Jadi dalam hal pembagian waktu kamu masih kurang optimal ya? Kalau boleh ibu tahu, apa hobimu? Bermain musik, melukis, dan bernyanyi. Selanjutnya, kira-kira jika kamu lulus, kamu ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, universitas mana yang akan menjadi alternatif kamu? Yang akan saya pilih dulu yang negeri. Alternatifnya UNM, dan kalau tidak diterima saya akan masuk swasta, tapi yang sudah terbukti bagus Bu.
Bagaimana dengan harapan orang tuamu saat ini? Orang tua saya ingin saya kuliah jurusan kedokteran agar saya bisa bekerja dengan kakak saya. Nah, dari pembicaraan kita sekarang, perbedaan harapan dengan orang tuamu mulai tampak jelas. Itulah yang menyebabkan kebingungan saya saat ini, Bu. Lalu saya sekarang harus berbuat apa, Bu? Kalau ibu memberi kamu skala penelitian antara 1 sampai 10, di mana 1 adalah kebingungan karena perbedaan pilihan dengan orang tuamu, dan 10 adalah perasaan bebas dari kebingungan karena sudah mampu memutuskan pilihan karir. Angka 4, Bu. Berarti kamu berada pada kebingungan yang benar-benar mengganggu kamu. Sekarang sudah memasuki tahun ketiga bersekolah di tingkat SMA. Apa yang membuat kamu tetap bertahan dalam keputusan orang tua kamu, sedangkan kamu dalam keadaan bingung seperti ini? Ya, Bu, benar sekali. Saya hanya berusaha mengikuti semua keinginan orang tua. Sampai akhirnya saya benar-benar tidak bisa mengikuti keinginan orang tua saya sekarang ini. Baiklah, mari kita lihat satu persatu keuntungan dan kerugian dari keinginan orang tua kamu dan pilihan kamu. Baik, Bu. Sekarang coba kira-kira apa yang menjadi keuntungan jika kamu kuliah S1 di jurusan seni. Keuntungan jika saya kuliah jurusan guru musik sesuai dengan cita-cita saya, Bu. Bagaimana dengan keuntungan kuliah kedokteran? Saya bisa bekerja dengan kakak dan orang tua saya tidak cemas lagi akan pekerjaan saya. Nah, kita sudah lihat keuntungan jika kamu kuliah kedokteran dan seniman. Sekarang mari kita lihat kerugiannya. Apa kerugian yang kamu dapatkan jika kuliah di jurusan kedokteran dan seniman? Kerugian jika saya kuliah jurusan seni yaitu tidak bisa bekerja dengan kakak saya dan itu membuat orang tua saya cemas, Bu. Lalu, kerugian kamu sekolah kedokteran apa? Tidak sesuai dengan cita-cita saya dan harapan saya, Bu. Nah, terus bagaimana, Bu? Setelah saya mengungkapkan keuntungan dan kerugian masing-masing, saya masih bingung harus memilih yang mana. Jadi keputusanmu? Saya sudah membicarakan dengan orang tua saya, Bu. Mungkin sebaiknya saya mengikuti apa kata orang tua saya. Sepertinya kamu sudah yakin dengan keputusanmu. Sekarang kalau ibu memberi kamu skala penilaian antara 1 sampai 10, di mana 1 adalah kebingungan karena perbedaan pilihan dengan orang tuamu, dan 10 adalah perasaan bebas dari kebingungan karena kamu sudah mampu memutuskan pilihan karir. Angka 8. Kalau awalnya saya bingung dengan keputusan karir yang akan saya ambil, sekarang saya sudah bisa mengambil keputusan akan pilihan karir saya, Bu. Sebelumnya, ibu ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Baiklah, Bu. Sebelumnya saya datang kepada ibu, saya merasa bingung dan terganggu. Semua itu terjadi karena harapan saya berbeda dengan harapan orang tua saya, yaitu mengenai jenjang jurusan yang harus diambil setelah lulus SMA. Saya sendiri menginginkan kuliah jurusan seni, sedangkan orang tua saya menginginkan kuliah jurusan kedokteran. Akhirnya saya bisa menentukan pilihan saya sendiri dan memutuskan kuliah jurusan kedokteran. Baiklah, kalau begitu, Nak. Ibu sangat senang dengan perbincangan kita tadi. Sudah jelas bahwa kamu telah melalui banyak hal belakangan ini, dan ibu sangat terkesan bahwa kamu datang ke sini hari ini. Meski bukan keinginan kamu bisa saja tidak datang menemui ibu. Kesediaan kamu untuk berada di sini hari ini menunjukkan bahwa kamu adalah tipe anak yang ingin melakukan hal yang benar. Ini tidak mudah bagi kamu untuk berada di sini hari ini, mengorbankan waktu pribadi, berbicara tentang hal-hal yang sulit kamu bicarakan. Tapi ibu terkesan dengan kesediaan kamu untuk bekerja sama dengan ibu hari ini. Terima kasih, Bu, atas bantuannya. Saya juga sangat senang akhirnya saya bisa menemukan solusi dari masalah saya ini. Senang berdiskusi dengan kamu, Nak. Ibu sangat terkesan dengan solusi yang kamu buat untuk dirimu sendiri. Ya, Bu, saya juga senang curhat dengan Ibu. Terima kasih, Bu, atas bantuannya. Sama-sama, Nak. Ya, Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak.